Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi masa depan adalah generasi yang siap untuk berbagi, memberdayakan diri untuk berbagi kepada lingkungan sekitar adalah salah satu hal yang sangat esensial yang kami siapkan di SMA 5 Surabaya. Untuk itu, apa dan bagaimana para siswa kami berbagi untuk negeri? Mari kita simak video berikut ini, tentunya video yang memotivasi dan menginspirasi. Semangat untuk anak-anak SMA 5 Surabaya, siap berbagi untuk membangun peradaban negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat mulia yang dirahmati Allah, semoga dalam kondisi ini kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam rahmat Allah beserta keluarga dan teman-teman bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di dunia ini banyak sekali kisah-kisah novel-novel yang menceritakan tentang kisah perjuangan yang berakhir pada kebahagiaan, bisa dibilang happy ending. Lalu kita berpikir bahwa usaha-usaha kita yang sudah kita lakukan, doa-doa yang sudah kita panjatkan itu tidak bermakna, sia-sia. Padahal kita perlu mengetahui Allah adalah penulis novel terbaik di dunia, penulis novel terbaik di alam semesta. Naik turunnya hidup, susah senangnya hidup, semua ada dalam kitab. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 22. As-soba min musibatin fi ala ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabara'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Kitab Lauhul Mahfuz, sebuah kitab yang merupakan jalan hidup bagi tiap-tiap hambanya. Ada saat di mana kisah dalam novel ini, dalam kitab ini, tidak sesuai dengan harapan kita. Ada saat-saat kita sedih, terluka. Lalu kita merasa bahwa usaha-usaha kita, doa-doa kita, semua sia-sia. Lalu kita kecewa terhadap takdir Allah. Di sini, percayalah sahabat muslim, segala sesuatu terjadi karena alasan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada tangis tanpa tawa, tidak ada duka tanpa suka, dan tidak ada susah tanpa senang. Saya pribadi sudah mengalami beberapa peristiwa, beberapa pengalaman yang semakin membuat saya yakin bahwa takdir Allah adalah takdir yang terbaik. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah pasti punya peristiwa serupa. Di sini mari kita coba lihat, mengingat kembali saat rasa-rasa kekecewaan itu hadir. Kita sedih, kita kecewa, kita marah pada Allah. Namun kini, di saat kita sudah mengetahui rahasianya, kita sudah mengetahui alasannya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Memang tidak mudah untuk menemukan alasan-alasan tersebut. Tidak mudah untuk menemukan warna-warna tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi jika kita yakin, kita percaya akan takdir Allah, insya Allah, seburuk apapun takdir itu, sesusah apapun takdir itu, kita akan sabar dan ikhlas menerimanya. Karena sesungguhnya tidak ada penulis takdir terbaik selain Allah SWT. Takdir Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan ingat kembali bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu terbaik untuk kita menurut Allah. Dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut Allah SWT. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim sekalian, apa bersyukur itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diterapkan dalam hidup sejak di usia dini. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim tidak akan mudah mengeluh dalam keadaan. Bersyukur merupakan wujud terima kasih seorang hamba kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterapkan dalam wujud ucapan maupun perbuatan. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi umat muslim yang senantiasa selalu bersyukur. Menerima takdir dengan ikhlas, lapang dada, dan tidak banyak mengeluh menjadi contoh wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat bahwa orang yang mungkin masih tak seberuntung kita, sehingga coba untuk selalu mengucapkan syukur dan mengurangi rasa iri serta dengki. Ada beberapa cara untuk membantumu agar selalu bersyukur kepadanya. Salah satunya antara mengingat Allah dalam hati. Cara paling mudah bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Sejatinya, kita harus menyadari bahwa diri kita ini Allah yang menciptakan. Alam semesta yang indah, udara yang kita hirup, makan makanan baik dari tumbuhan atau hewan, serta orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jagalah hati kita setiap detik untuk mengingat kebesarannya. Yang kedua, selalu mengingat janji Allah. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan dan diinginkan umatnya. Allah Maha menyukai dan menjaga umatnya yang selalu bersyukur. Karena janji Allah, untuk orang yang selalu bersyukur, mereka akan terhindar dari azabnya di masa yang akan datang. Selain itu, surga menjadi jaminan utamanya. Yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Penyakit-penyakit yang muncul dari dalam hati dapat membuat seorang muslim menjadi tidak bersyukur dan kufur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dengan itu, kita harus dapat membersihkan hati dari hal-hal yang buruk seperti riya, iri dengki, dan takabur. Untuk membersihkan hati, kaum muslimin dapat dimulai dengan membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Islam, dan menjauhi hal yang tidak benar. Yang keempat, mengingat akibat jika berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kepada Allah berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan selalu mengingat akibat yang terjadi jika mengingkari dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sebagai umatnya selalu mengeluh, niscaya Allah akan memberikan celaka di dalam hidupnya. Maka itu, apapun itu yang dirasakan, setiap umat muslim harus selalu bersyukur dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Satu di antaranya, cara mensyukuri nikmat Allah adalah selalu berterima kasih kepada orang lain. Dengan mengungkapkan rasa syukur lewat ucapan ataupun lisan, inilah bisa dijadikan sebagai bentuk dari upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan memberikan kemuliaan kepada umatnya yang selalu bersyukur kepadanya. Maka itu, jangan pernah lelah mengucap kata terima kasih terhadap sesama umat manusia. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan. Bersyukur tidak hanya dilakukan lewat hati dan lisan saja, namun hendaknya juga diwujudkan lewat perbuatan. Satu di antaranya dengan cara menjadi pribadi yang takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya dengan taat menjaga sholat lima waktu, melaksanakan zakat fitrah, membaca Al-Quran, menjalani puasa Ramadan, dan menjauhi hal-hal yang berbau maksiat serta tercela. Dengan itu, rasa syukur selalu akan berada di benak kita. Yang ketujuh, beramal kepada orang yang membutuhkan. Memberikan amal kepada orang lain yang lebih membutuhkan menjadi wujud syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagai wujud terima kasih kita kepadanya atas limpahan rezeki yang tidak henti. Yang terakhir, jangan selalu melihat ke atas. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah selalu bersikap ikhlas terhadap pemberiannya. Hal tersebut juga meliputi tidak iri kepada nikmat yang dimiliki orang lain. Jangan hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih rupawan dari kita, tetapi juga lihatlah kehidupan orang yang di bawah kita, orang-orang yang serba kekurangan, orang yang mungkin fisiknya kurang sempurna, atau mereka yang hidup sendirian,
dengan mengeluh terus-menerus membuatmu tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Berikut adalah cara-cara untuk bersyukur kita terhadap Allah SWT. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.